tadi di awal sudah kita jelaskan barisan aritmetika itu merupakan barisan aritmetika tingkat 1 ya adik-adik. Karena tingkat 1 itu dia memiliki beda itu sama dari tiap-tiap suku itu di barisan tingkat 1-nya. Nah sekarang kita masuk ke barisan aritmetika tingkat 2. Dan tingkat 2 itu seperti apa gitu. Nah kalau tadi barisan aritmetika tingkat 1 itu mencari suku ke n-nya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Sekarang untuk tingkat 2-nya kita memakai rumus untuk mencari suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kalau kita perhatikan ini adik-adik, ini sama halnya seperti bentuk persamaan kuadrat ya. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini A itu sama B sama C ya adik-adik itu bilangan ya, bilangan real ya. Kemudian N adalah tetap banyaknya suku gitu ya. Nah bagaimana ketika ini muncul gitu? Inilah disebut barisan aritmetika tingkat 2. Kalau tadi tingkat 1 ya yang di awal kita jelaskan. Caranya gampang ya adik-adik. Pola, yang penting ingat pola atau bentuk barisan. Ya. Coba jika kakak punya suku pertama itu berarti ini kalau U1 maka N-nya itu berapa? U1 berarti N-nya 1 ya. Nah ini kita masukkan aja atau kita substitusikan ke persamaan UN-nya yaitu AN kuadrat tambah BN tambah C. Ayo, berarti A dikali N-nya 1 dikuadratkan ditambah B dikali 1 ditambah C. Ya, kita peroleh apa ini? A dikali 1 kuadrat tetap A ya. Kemudian tambah B kali 1 tetap B tambah C. Nah, suku pertamanya itu bernilai A tambah B tambah C. Kemudian kita masuk ke suku keduanya. Suku keduanya berarti N-nya adalah 2. Masukkan. Berarti A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Menghasilkan A dikali 2 kuadrat itu artinya 4A. Tambah B dikali 2 itu 2B ditambah C. Ini suku keduanya 4A tambah 2B tambah C untuk barisan tingkat 2. Kemudian suku ketiga berarti N-nya sama dengan 3 ya adik-adik. Kita substitusi A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 tambah C sama dengan A dikali 3 kuadrat itu menghasilkan 9A ditambah B kali 3 itu 3B ditambah C. Kemudian suku keempat berarti N-nya 4 ya. Kita masukkan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C sama dengan A kali 4 kuadrat itu artinya 16A ditambah B kali 4 berarti 4B ditambah C. Nah begitu seterusnya sampai ke 5 ke 6 ya. Kita substitusikan ke sini akan ketemu nanti bentuknya. Kali ini cukup sampai 4 suku keempat saja kita hasilkan. Baru setelah ini adik-adik kita urut mereka. Suku pertama sampai suku keempat itu kita urut dalam bentuk barisan gitu. Nah suku pertama berarti U1, U2, U3, U4 ya, koma dan seterusnya. U1 tadi bernilai A tambah B tambah C ya kan, kita masukkan A tambah B tambah C kita dalam kurungkan supaya dia tanda bahwasanya itu nilai U1 ya adik-adik. Kemudian U2 nya itu 4A ditambah 2B ditambah C, koma suku ketiganya 9A ditambah 3B ditambah C,
Dan suku keempatnya itu 16A ditambah 4B ditambah C. Sekarang udah jelas ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat itu pasti berbeda. Suku pertama ke suku kedua itu pasti berbeda selisihnya atau bedanya. Begitu juga 2 ke 3, begitu juga 3 ke 4 pasti akan berbeda. Ya adik-adik, itu makanya dia nggak sama ya, nggak tetap bedanya ketika dia diselisihkan suku atas sama suku bawah. Nah kalau kita cari beda antara suku kedua dengan suku pertama, berarti tinggal kita kurangi aja yang sejenis. Berarti 4 itu kita kurangi sama A. Karena kan rumus beda itu dalam barisan aritmetika adalah U2 kurang U1, U3 kurang U2, kan gitu adik-adik. Ya. Jadi ini kali ini U2 dikurangi dengan U1. Maka yang sejenis kurangkan. 4A dikurang A itu kan menghasilkan 3A. 2B kita kurangi dengan positif B. 2B dikurang B itu positif atau tambah B. Jadi selisih antara suku pertama dengan suku kedua itu adalah 3A tambah B. Kemudian selisih antara suku kedua sama ketiga itu adalah suku ketiga dikurangi suku kedua, berarti 9A dikurang 4A itu menghasilkan 5A. 3B dikurang 2B itu positif 1. C dikurang C, habis ya adik-adik, C dikurang C itu 0. Begitu juga tadi yang di sini ya, C dikurang C itu 0. Jadi 3A tambah B tambah 0 itu 3A tambah B. 5A tambah 1 ditambah 0 ya, 5A tambah 1. Kok 1? B ya adik-adik, sorry. Jadi 3B dikurang 2B itu menghasilkan B ya. Atau 1B itu kan ditulis B ya. Ya. Selanjutnya kita cari selisih antara suku ketiga dengan suku keempat. Berarti U4 dikurang U3. 16A kita kurangi dengan 9A. Maka menghasilkan 7A. 4B kita kurangi dengan 3B. Berarti menghasilkan positif 1. Atau positif 1B atau B. C dikurang C tetap hasilnya 0. Jadi 7A tambah B tambah 0 ya udah 7A tambah B ya. Oke. Nah, inilah beda dari suku-suku yang ada di atas ini gitu. 3A tambah B, 5A tambah B, 7A tambah B. Belum tetap ya. Tidak sama atau tidak tetap. Berarti harus kita buat lagi selisihnya ke bawah ya, adik-adik. Nah, itu syaratnya sampai dia sama. Apakah dia nanti akan sama? Ayo kita lihat. Kalau tadi prosesnya, anggap ini anggap barisan, anggap aja ini barisan kedua ya adik. Yang 3A tambah B, berarti suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga gitu ya. Nah kita cari selisihnya. Berarti ini dikurang ini gitu. Artinya 5A tambah B dikurang 3A tambah B. Untuk mencari selisihnya. Kurangi 5A dikurang 3A itu 2A. B dikurang B itu hasilnya 0. Ya udah 2 tambah 0 2A tetap ya. Sehingga ini kita cari 5A tambah B. Selisih suku yang ini sama ini berapa? Berarti 7A dikurang 5A berarti 2A. B dikurang B tetap 0 berarti 2A tambah 0 ya 2A ya. Nah kalau adik-adik perhatikan di bagian ini sudah sama ya. Bedanya sudah sama, yaitu sama-sama 2A. Nah, beginilah menentukan nilai A sama B sama C sesuai dengan rumus UN-nya, yaitu AN kuadrat tambah BN tambah C. Jadi ini kan A sama B sama C kan sebuah bilangan nantinya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menemukan suku keberapa dari barisan 3, 2 itu ketika A sama B sama C-nya kita nggak tahu gitu. Ya, jadi inilah landasannya kenapa dibuat seperti ini. Ya adik-adik, supaya kita menemukan nilai A sama B sama C gitu. Nah, supaya adik-adik lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan kakak punya barisan bilangan
4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Maka tentukan katanya suku ke 30. Kira-kira berapa? Jadi begini soalnya ya adik-adik. Jadi barisan itu diketahui 4 suku pertama, yaitu 4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Tentukan suku ke 30. Nah, ini adalah contoh soal tentang barisan aritmetika tingkat 2 ya. Kenapa tingkat 2? Ayo kita buktikan. Coba kita jawab ya. Kita catat lagi barisannya ya adik-adik. 4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Ayo kita bandingkan, cari pembedanya dulu antara suku pertama dengan suku kedua. Itu berapa selisihnya? 3 ya. Kemudian suku kedua ketiga itu 5. Dan suku yang ketiga sama keempat itu bedanya 7. Nah, kalau kita lihat ini kan belum sama, belum sama bedanya. Makanya tadi kakak katakan ini soal tentang baris tingkat 2 ya. Berarti kita harus turunkan lagi seperti ini, cari selisihnya lagi. 3 ke 5 berapa? 2. 5 ke 7 itu selisihnya 2. Nah, kalau kita lihat sudah sama kan? Iya, dia sudah sama. Nah, berpedoman sama penjelasan kakak di awal tadi tentang barisan tingkat 2, kakak akan catat lagi rumusan. Misalnya ya adik-adik, A tambah B tambah C, ini kan suku pertama. Kemudian suku keduanya 4A ditambah 2B ditambah C, itu ya. Kemudian suku ketiganya 9A ditambah 3B ditambah C. Kemudian suku keempatnya 16A ditambah 4B ditambah C. Ini kan. Kemudian cari bedanya, ini menghasilkan 3A tambah B. Kemudian ini bedanya 5A ditambah B. Kemudian ini bedanya 7A ditambah B. Selisihkan lagi beda. Ini berarti 2A. Kemudian di sini 2A. Baru sama dia kan? Nah, berdasarkan ini kita akan bisa mencari jawaban dari soal ini. Ya. Untuk mencari apanya sebenarnya, yaitu nilai A sama B sama C-nya, karena kita akan berpedoman sama rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita cari dulu nilai A ya adik-adik, kita cari nilai A. A itu ini kan adik-adik, di sini ada unsur A, berarti unsur A-nya di sini adalah 2A. Kita lihat 2A, kita bandingkan ya. 2A itu kan sama halnya dengan 2. Berarti boleh kita buat 2A sama dengan 2A sama dengan 2. Maka A-nya berapa? Berarti 2 dibagi 2. 2 per 2. Hasilnya berapa, Dik? 1. Kita temukan nilai A-nya yaitu 1. Berdasarkan 2A sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai B. Nilai B kita cari berdasarkan 3A tambah B. 3A tambah B. 3A tambah B ini kan setara atau sama dengan yang di sini. 3. Ya, 3A tambah B itu setara dengan 3. Berarti 3A tambah B sama dengan 3. Setelah itu A-nya kan sudah kita temukan, yaitu berapa? 1. Berarti kita substitusikan A sama dengan 1, itu kebersamaan 3A tambah B. Berarti 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 3. 3 kali 1, 3 ditambah B sama dengan 3. Maka B-nya berapa? 3. Pindah ruas, 3-nya ini. Jadi minus 3. Berarti B-nya 0 gitu. Nilai B-nya 0. Kemudian kita cari nilai C. Nah, C itu berada di
kondisi ini ya adik-adik, A tambah B tambah C. Kita menemukan nilai C, kita pakai persamaan A tambah B tambah C itu sama dengan berapa? 4. Jadi dia dikondisikan A tambah B tambah C nya itu setara atau senilai dengan 4 ya. A tambah B tambah C sama dengan 4. A nya sudah kita temukan 1, berarti 1 tambah B nya itu 0 tambah C sama dengan 4. 1 tambah 0 tambah C, berarti C itu sama dengan 4. 1 tambah 0 kan 1 ya adik-adik. Nah, kita pindahkan langsung, berarti jadi minus 1. C sama dengan 4 kurang 1, berarti C nya 3. Nah, setelah kita temukan nilai A, nilai B sama C, maka bolehlah kita masukkan ke rumus UN nya, yaitu N kuadrat tambah BN tambah C. Sehingga UN sama dengan A nya 1, berarti 1 A itu kan kita ganti jadi 1, berarti 1 kali N kuadrat, berarti N kuadrat. B nya 0, B di sini kita ganti dengan 0, berarti 0 kali N ya 0 gitu ya adik-adik ya, berarti nggak bernilai, berarti nggak perlu kita tulis. Kemudian C nya 3 kita masukkan ke sini, C nya di sini kita ganti dengan 3. Karena 3 nya di sini positif, maka jadi plus atau tambah 3. Sehingga rumus UN nya adalah N kuadrat tambah 3. Apa yang diinginkan soal? Suku ke-30. Berarti kalau dia suku ke-30 berarti nilai N nya 30. Maka UN itu setara dengan U30. U30 sama dengan ganti N nya ini menjadi 30. Dikuadratkan, ditambah 3. Sehingga kita temukan 30 kuadrat itu kan berapa adik-adik? 900 ditambah 3. Maka 900 tambah 3 itu adalah 903. Maka sudah kita dapat suku ke-30 nya ya. Suku ke-30 nya dari barisan bilangan ini adalah 903. Berdasarkan rumus UN AN kuadrat tambah BN tambah C. Demikianlah adik-adik video kakak kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa like, share, and subscribe video kakak. Terima kasih.